Pas putus kita pernah nangis enggak? Aku cerita. Oke, malam ini kita bahas tentang percintaan lagi. CLBK vs Move On. Ada Eja, ada Tata, ada Tommy, ada Pais. Oke, jadi kebetulan aku, Tata, Pak Is nih belum menikah kan? Tommy udah menikah, jadi Nggak mungkin CLBK. kalau kita masih ada kemungkinan besar kan? Dia tinggal ngurus kehidupan ke depannya. Dia tinggal move on ya. Nih, ya sebelum kita ini kan kita ngomong santai-santai nih. Pernah ya CLBK? Tata? CLBK tak pernah. Nggak pernah. Belum pernah CLBK. Kalau aku salah satu pelaku CLBK yang sering. Dulu sering, sekarang enggak pernah lagi. Kalau dulu sering CLBK. Kalau Eja. Aku dulu sering nggak. Sama yang mana? Berapa kali sih? Enggak perlu pakai sebut nama kan di sini. Oke, aku sebut Anissa Alfajar. Apa dia? Enggak usah lah. Anissa Alfajar tuan anak siapa? Yang terakhir ketemu dia tuh pergi makan tuh. Enggak apa-apa lah kan sebut nama kan? Mana ada yang ketemu? Dibahas ketemu. Tommy, sebelum menikah Enggak, aku enggak pernah. enggak pernah. Enggak tahu ya aku. Bukannya anti sih, tapi kayak kalau cuma kebanyakan tuh setelah aku putus tuh mantanku tuh pasti punya pacar lebih dulu. Paham enggak? Oh, aku sering. Jadi aku tuh orang yang pantang kalau orang tuh udah pacaran sama orang dulu. Balik lagi sama kita, artinya kan dia udah coba membuka hatinya buat orang lain dulu kan? Betul nggak sih? Logika. Tapi bisa jadi pelampiasan. Betul ya? Ketika misalnya dia putus dengan kau nih, dia misalnya menurut dia, oh Tommy ini tipe aku. Ketika dia putus kan, untuk kadang-kadang tuh orang tuh untuk menanggung sakit hati itu harus dilampiaskan dengan orang lain. Aku nggak setuju kalau gitu. Kalau misal dia mencari pelampiasan, habis itu dia berharap kita balik lagi ya, enggak cuma cewek gitu, maksudnya ya enggak pantas. Betul lah kalau Ketika kau nyari pelampiasan nih, Ya kan aku enggak bilang cewek ini benar atau salah. Iya. Kemungkinan dia punya cewek lebih cepat kalau daripada misalnya Tommy dia kan yang, itu. yang seperti kau bilang dia memang pelampiasan, dan itu sih aku enggak bisa terima. Masa ada orang lain di hati dia. Nah, kalau enggak sih simpelnya kalau dia melampiaskan artinya dia udah enggak layak aja gitu. Kalau memang dia berpikir aku mau melampiaskan, ya artinya dia memang udah enggak layak begitu. Secara langsung sih dia udah ingin melupakan. Nah, itu kan sering CLBK. Ya, dulu. Iya dulu kan? Dulu. Kan masih dulu. Tapi kalau kita nih CLBK nih yang bahas CLBK misalnya kita putus nih, terus kita tak ada cewek sama cowok kan, terus kita betul. balikan, nah itu CLBK gak namanya? Betul. Tadi kan tadi kayak Bang Tommy bilang kan, putus, habis itu ceweknya misalnya dapat cowok baru, terus dia tak cocok ternyata sama cowok itu kan? Nanti kita CLBK sama cewek itu setelah ada orang di Setelah dia ada fase putus setelah dia punya orang lain atau kita yang punya orang lain balikan itu CLBK. Tapi juga. kalau Faiz, Kalau aku dulu pelaku CLBK, Alasannya sering CLBK? bukan alasan sih, emang zaman dulu tuh zaman tahun 2014 12 13 lah. Ada masih kita tahu lah orangnya siapa kan. Tahu PWD ke? PWD. Nah, sering tuh. Itu hampir setahun lebih pacaran sama dia. Cuman selang itu 3 bulan jadian putus. Sebulan lagi. jadian. Apa? Selayak apa sih sampai kau akhirnya memutuskan untuk balikan lagi itu maksudku. Jangan kita enggak ngomong personalnya lah ya. Kalau waktu itu kan enggak sekarang nih kan pikiran kan. Kalau waktu itu ya karena kita masih suka sama suka. Terus kau putus. Karena ada problem. Berarti dengan problem tertentu tuh semudah itu berarti nyebutkan putus dan semudah itu gak balikan berarti kayak gitu kan? Aku bukan tipe cowok yang pernah bilang putus ya. Aku bukan, selama aku pacaran sama dia aku belum pernah bilang putus. Dan dia yang minta putus gitu. Oke. Dia sering tuh. Udahlah. Tapi yang pas ngajak balikannya siapa? Kita enggak ada ngomong balikan gitu. Akhirnya kita Nah, itu kan
personal lah ya itu. Tapi kalau menurutmu secara umum tuh, itu maksudku secara umum orang yang kayak gimana, yang kriteria yang kayak gimana sih yang oke ini layak gitu untuk jadikan pacar lagi gitu. Sekarang Enggak, secara umum. Secara umum universal lah. Bukan mantanmu yang mana yang menurutmu kalau aku dulu. Kalau menurutku setelah kita putus, dia juga enggak pacaran sama orang lain lagi. Menurutku artinya dia juga masih menjaga hatinya buat kita. Menurutku kalau misalnya dia ngajak balikan lagi, kalau memang kita masih punya rasa, itu masih layak gitu. Tapi kalau misalnya terlepas apapun masalah putusnya ya, entah dia selingkuh, entah apa gitu. Tapi setelah putus dia tidak pacaran sama orang lagi gitu, menurutku itu masih layak sih kalau misalnya kita mau ajak dia ngajak balikan misalnya. Tapi kalau misalnya setelah putus kan dia pacaran dulu sama orang, terus ngajak kita balikan lagi kan, kalau menurutku kan artinya dia udah coba mencintai orang lain gitu. kalau aku secara umum sih, dia yang pernah putus sama kita, kemudian kita tidak pernah berhubungan kembali sama dia, WhatsApp dan lain-lain lah, tidak pernah ketemu sampai Instagram pun tidak pernah ketemu. Tiba-tiba kita ketemu dan dia pun masih kosong, terus tiba-tiba dia ngajak balikan, ya aku coba terlepas dari situ. Kalau aku pribadi sih, menurut aku pribadi ini, ngapa kayak kau sekarang jarang balikan lagi dengan misalnya menjalin hubungan dengan seseorang kan? Iya kan, betul kan? Dulu kan dia sering balikan nih, kayak aku dulu sering balikan nih ya. Karena udah ada mulai kesibukan yang diprioritaskan menurut aku. Nanti udah ada. Nah, pertanyaannya Orang yang kayak gimana yang layak buat coach LBK kan gitu? Kalau menurut aku pribadi sih ya, Nggak ada yang namanya mantan ya udah gitu. ada, karena aku dulu sering CLBK kan. Nah, menurut aku tuh tak ada kriteria khusus sih, kayak dia harus ada dengan orang lain karena aku tuh orang yang sesimpel itu. Oke, aku suka, kau suka, udah. Sampai kan kawan-kawan tahu aku cari ceweknya tak ada tipe, beda-beda. kadang segitiga. Aku zaman dengan kau zaman dengan aku suka gitu ya, dah jalan. Sesimpel itu aku sebenarnya orangnya kalau dalam mencari pasangan gitu. Nah, Untungnya cewek semua begitu. maka ada yang satu yang kena mancung sekali, nak pisik-pisik sekali. Gitu kan. Sesimpel itu. Kalau aku pribadi misalnya balikan lah ya. Kalau misalnya balikan, tapi tuh kalau rentan waktunya lama, itu tuh mungkin kita pribadi pun kita udah beda gitu. Nah, dia udah babak baru lagi gitu. Hampir sama lah gitu. Kalau semisalnya dalam waktu yang fase yang singkat, aku malah setuju dengan Bang Tommy. Semisalnya tadi Bang Tommy bilang, saat kau udah putus, tiba-tiba dia udah sama cowok lain, artinya dia udah enggak sama kau, itu tuh bukan dia yang dulu gitu. Dia udah dia orang lain yang udah kayak misalnya Aik tuh udah dikasih, udah terkontaminasi hal lain. Oke. Setuju aku. Iya kan? Kalau kita udah putus nih, terus harus bilang udah berapa tahun kemudian. Itu lain cerita. Kalau kita nih kawan sekolah misalnya. Itu banyak hal yang bisa mengubah dia buat kita untuk jatuh cinta lagi. Betul. Gitu. Mungkin ada hal-hal baru yang dalam lebih waktu menarik dekat aku nggak bisa, entah kenapa nggak bisa ya gitu. Dan aku udah buat peraturan dalam diri aku sekarang nih, udah berapa kali pacaran dengan, udah putus sudah, nggak ada hubungan kembali. Walaupun dia berusaha untuk dekat lagi, ya aku yang stop. Tapi aku ralat tadi aku bilang mau ada selingkuh. Nah itu kalau selingkuh enggak gitu. Selingkuh kan dia Kalau udah- selingkuh artinya itu dalam benar. semua orang sih pasti. Aku koreksi tadi. Berarti kalau misalnya putus alasannya selingkuh, apapun alasannya dia mau ngajak balikan, aku enggak mau. Nah, aku setuju. Karena apa ya? Karena selingkuh itu akan berulang. Selingkuh itu akan berulang karena itu tuh Penyakit kan, apa ya? kebiasaan. Iya, kebiasaan. Habit dia. Itu akan berulang ketika nanti balikan sama kita, ketika ada celah lagi pasti akan melakukan hal itu lagi gitu. Hampir pastilah itu. Gila. Karena udah ngerti polanya. Iya, malah bisa jadi makin ahli malah kan, karena dia tahu. Nih, udah tahu ini kan caranya. Oke, aku setuju. Ketika misalnya kita punya pasangan yang selingkuh, putus tak mungkin balikan kecuali kita yang selingkuh.
Masih mungkin. tahun lalu tuh ada mantan aku di luar kota. Mempawah lah, sebut lagi ke Mempawah ya. Jadi walaupun dia nonton enggak masalah. Orang Mempawah putus nih bulan 3. Di situ aku di-blok, semua sosial media di-blok. Akhirnya aku hubungi pakai apa? Email. Pakai email aku minta maaf, bukan minta maaf sih. Kita ngajak ketemu baik gitu. Ngajak ketemu baik. Akhirnya baru putus tuh seminggu. Di seminggu kemudian dia ngomong dia udah nyaman sama orang lain. Wah, saya bilang. Akhirnya aku balik dengan peraturan aku sendiri, pantang pisang berbuah 2 kali. Enggak bisa. Engku Bais nih. Pantang pisang berbuah 2 kali. Kalau udah putus sudah. Waktu itu aku masih berusaha untuk memperbaiki karena aku rasa dia pantas untuk dipertahankan. Karena kan waktu itu masih 0-0. Nah, kalau itu sampai akhirnya aku tahu dan dia ngomong sendiri enak sama orangnya udah selesai. Nah, kalau aku pribadi Tapi sih. juga enggak sampai sekarang. Hah? Tapi akhirnya putus lagi kan? Iya, yang terakhir juga ngajak balian kok. Wah. Nggak ngajak balian sih, dia berusaha untuk mendekat ya, ngajak nonton, aku bilang sorry nggak bisa. Sampai gini emoticon gini tau kan? 3 putih kirim ke dia. Ya, buat teman-teman di rumah yang mungkin nonton YouTube, emoticon gini bukan minta, ini hack pacat. Iya, dijelaskan. Iya, gini tuh hack pacat. Penjelasan emoticon di Apple atau Android itu bukan gini itu mohon, karena enggak ada. Balik lagi. Enggak ada banget tuh memohon gini, dia tuh hack pacat. Gitu. Berarti di sini kita sepakat bahwa kita lebih move on daripada CLBK. Enggak sih, belum. Enggak ada pilihan, enggak CLBK dan move on tuh enggak ada benar salah. Nah, bukan kita ngomongkan betul setuju aku. Aku enggak mengatakan orang yang CLBK itu jelek, orang yang move on itu bagus gitu. Enggak. Selama tadi sih aku bilang selama memang mantanmu tuh dikira memang masih layak buat kau maafkan, enggak apa-apa balikan. CLBK tuh bukan dosa gitu. Oh, betul. Enggak ada yang salah dengan itu gitu. Ya kan kita kan berpacaran kan pasti biasanya ada emosinya saat gitu. Betul. Nah, itu kadang kan penyesalan itu kan munculnya setelah seminggu atau 2 minggu setelahnya kan. Tapi ya tadi balik lagi, kalau misalnya ternyata dalam seminggu 2 minggu tuh dia udah punya pacar baru lagi, masa aku masih mau balikan sama dia? Tapi move on itu juga bukan satu-satunya cara buat kau menghilangkan patah hati. Kalau memang masih layak buat ngasih kesempatan lagi, kasih kesempatan. Nah, kan di sini kan kita bukan mencari benar dan salah, tapi kita ingin tahu kriteria yang seperti tanya pasangan mana sih yang layak kita CLBK kan? Maksudku biar yang nonton tuh dapat clue kalau misalnya mantan tuh seperti apa sih yang boleh pantas atau enggak sih dia dijabarkan sih. Walaupun pada saat kita pacaran kita pernah clash, seperti apapun clashnya, kalau kita merasa ini jujur ya, kemarin yang sama orang Membawa, aku pernah ditinggalkan di tahu yang tempat makan food apa yang di depan samping matahari up to you. Ditinggalkan di situ. Dia pulang pakai gokar. Ditinggalkan di tempat umum. Tahu enggak lo? Dan pas putus aku masih kok orang ini pantas itu. Padahal dia udah seperti itu. Udah ditinggalkan. Ini kan masalah pantas enggak pantas Kak tadi Kak, kan yang kita omongkan kan semuanya kan. Nah, balik lagi yang tadi aku omongkan sempat terpotong loh. Menurut aku pribadi sih. Ini pengalaman aku pribadi nih Kak. Bukan masalah pacar atau gimana. Yang membuat aku sekarang tuh dengan beberapa mantan aku tuh enggak CLBK lagi karena kesibukan aku. Kalau yang sekarang mungkin dulu sering CLBK tuh mungkin gara-gara kesibukan aku tuh enggak intens kayak sekarang. Masih kepikiran nih. Kan yang membuat orang kepikiran masalah lalu kan karena enggak dibuat biasa. Arti gini, artinya kau sebenarnya di saat fase kau bilang enggak ada buat tuh sebenarnya kau masih ketergantungan sama dia. Iya enggak? Kan ada satu hal yang hilang dari kau. Nah, betul. Kan setelah misalnya lama berpasangan tuh kan, ada yang hilang nih. Habis itu jam apa? Ada yang hilang nih dari kita enggak bisa. Kebiasaan. Ketika kita melakukan hal itu berulang-ulang kali dengan waktu yang lama itu kan menjadi kebiasaan kita tuh. Nah, ketika udah hilang dari hidup kita itu kan ada yang hilang nih. Nah, ketika misalnya
tidak diimbangi dengan kesibukan yang lain, misalnya cuma kayak dulu kan kita cuma stand up dan sebagainya kan. Nah, dah hal-hal indah masa lalu itu pasti akan tergiang-giang ketika kita kena kesibukan yang lain nih. Contoh kayak kau kerja dah sekarang kan, mana sempat dah kadang-kadang mikirkan hal-hal gitu kita harus prioritaskan kerja kita kan kalau kita kerja kan. Nah, kalau sekarang sih ya enggak sempat lagi aku memikirkan hal itu karena ya enggak tahu karena sekarang udah kerja mungkin ya begini, jadi pola pikiran aku terbentuk seperti ini. Putus nih, udah gitu. Aku punya kerja, buka aku lawar gitu. Ada yang enggak mau. Nah gitu ya nih. Sekarang aku di situ. Tapi kita setuju tidak misalnya kalau kita kadang tuh kita tak setuju dengan CLBK ini semisalnya kita merasa benar. Misalnya contoh kalau misalnya kita putus nih sama pasangan kita, sama cewek kan misalnya. Tapi cewek itu yang melakukan kesalahan. Akhirnya itu kita keras untuk tidak ngerasa pengen. Oke, setuju. Pengen CLBK-nya gitu. Misalkan dalam satu kasus pacaran berdua, kita tidak usah ngomongkan gender lah ya, cewek atau cowok. Salah satu pasangannya melakukan kesalahan, entah selingkuh, entah apapun itu, yang ini nih nggak mau balik lagi karena mungkin prinsip. Prinsip. Itu. Jadi sebenarnya masalah CLBK ini tergantung sama kondisi gak sih? Iya. Makanya tadi yang aku tanyakan kondisi yang seperti apa yang kayaknya CLBK yang kita pilih gitu. Kondisi seperti apa yang move on aja lebih baik gitu. Itu yang pengen aku tahu sebetulnya. Kapan kita milih CLBK, kapan kita milih move on. Nah, kalau move on kan, tapi tantangannya move on tuh maka aku takutnya orang kan ya udahlah lupakan yang lama, move on aja. Tapi move on tuh juga bukan enggak segampang itu. Iya, setuju. Ada tantangannya loh, bahwa artinya kau harus menjajaki orang baru gitu. Kau akan memulai sesuatu hal yang baru lagi, kau akan mencoba mengerti orang yang baru lagi dibanding kalau kau biasanya kan orang milih CLBK itu kan karena udah tahu, bukan malas tapi udah tahu bahwa bukan malas sih bahasanya. Kalau malas tuh kan kayaknya kesannya negatif benar, tapi lebih ke aku tuh praktis, nyari yang praktis gitu. Aku tuh udah tahu orang ini kayak gimana, kesalahannya cuma ini kok aku bisa maafkan. Akhirnya CLBK. Itu maksudku. Tapi kalau move on kan tantangannya juga sebetulnya lebih banyak lagi. Artinya kita harus menjajaki hubungan baru, kita harus cari tahu dia ini siapa, dia ini latar belakang keluarganya kayak gimana. Dari awal lah. Benar-benar dari nol. Artinya itu juga enggak segampang. Kadang kan banyak aku lihat kawan-kawan di sosial media atau di tongkrongan yang biasanya kalau ada kawan baru putus, move on gitu. Sementara dia juga enggak mikir bahwa move on tadi itu tantangannya juga seperti yang tadi. Juga enggak segampang itu seperti yang diucapkan move on gitu. Juga walaupun tadi aku bilang walaupun aku bilang saya masalah tok gitu kan. Walaupun aku bilang aku udah punya kerja dan ini, tapi memang ada kesulitan. Enggak sih, kadang tuh kalau dulu gini ya, kalau dulu aku kenapa sering balikan karena satu sayang nih hubungan udah lama gitu Pak. Sayang sekali kenapa harus putus gitu. Iya, itu pasti kan yang sering jadikan misalnya. Tapi kalau aku bilang mempertahankan hubungan cuma karena aduh sayang udah terlalu lama tuh kayaknya enggak logis juga kan? Bullshit. Nah, itu keseringan aku dengar cerita kawan-kawan tuh, kenapa sih bisa bertahan karena sayang ya ini udah lama malah cari yang baru. Gimana? Nah, tapi ini aku punya kasus menarik nih ya. Aku ada kenal seseorang, kita harus disebut nama cowok kawan aku. Dia tuh merasa tertantang ketika menjajaki orang baru. Nah, misalnya nih, oke nih, dia putus dengan pacarnya. Dia nih merasa dia enggak pernah CLBK sih. Dia tuh merasa tertantang ketika kenalan lagi CLBK, itu PDKT lagi. Tapi kalau dia selalu seperti itu mau sampai kapan? Nah, itu sampai dia. sekarang pasti dia belum nikah. Belum. Iya itu, karena dia selalu mengulang pola itu. Iya, nah kan ada ya. Nah kan ketika kita ngomongkan titik jenuh dia kan enggak ada tuh. Ketika kita ngomongin CLBK dan move on, ada kasus yang menarik seperti ini loh. Dia ada orang-orang yang kadang merasa tertantang loh, karena sifat dasar cowok kan tantangan. Tapi
apa ya, kalau menurut aku masalah CLBK sama move on ini sebenarnya masalah yang memang benar-benar harus dipertimbangkan baik-baik sih. Maksudnya dalam artiannya masalah kalau kau masalah cuman move on dulu, ya kau move on ini di satu sisi kau harus merelakan yang orang yang sebenarnya udah lama nih sama kau misalnya. Tapi dilihat dulu dari masalah sebenarnya putus nih. Kalau masalahnya memang benar-benar berat atau memang yang udah kayak kita pun nggak bisa merubah apa orang yang pengen kita dekte nih. Kita pengen cewek ini, maksudnya pasangan kita pengen yang kok harus kayak gini. Itu kan nggak bisa juga kan kita harap dari dia bisa berubah sifat dan sikapnya secara instan kan. Nah mungkin lebih baik kita move on. Artinya cari orang baru daripada di saat kita melanjutkan hubungan atau kita mengulang hubungan lagi itu tuh makin menambah bagian yang udah punya masalah tuh ditambah. Keseringan putus dan balikan itu biasanya seperti ini pengalaman aku ya, keseringan kalau CLBK ya buruknya ya, ini keseringan ini pribadi bukan dari teman-teman ya. Keseringan buruknya adalah ketika kita sudah balikan kemudian kita ada pertengkaran lagi sedikit. Pasti ada pembahasan yang di masa lalu yang kita ingat sekali, yang buat kita marah sekali, kita bahas pada saat itu. Artinya bisa kita tarik satu kesimpulan. Semisalnya kawan-kawan yang memang suka balikan, pasti tidak pernah bilang, maksudnya pasti tidak ada di dalam komitmen dia berdua saat dia pengen, ayo kita balikan misalnya, ayo kita sama-sama lagi, tapi jangan bahas yang lama. Komitmen artinya kan tepat dulu tak? Iya, tapi kan artinya kan kita tidak bisa menghilangkan itu. Sebenarnya. Komitmen tuh pasti, kalau aku kita nggak usah bahas yang dulu lagi ya. Pada akhirnya nanti salah satu dari kita mungkin kau tuh dulu gini. Karena kita bisa merestart hubungan, tapi kita tidak bisa merestart memori kita sebenarnya. Apa yang penting? Tuh, setuju. Yang pernah Setuju. Nah, kan kadang jangan boleh loh. Nah, kadang tuh betul kata Tata. Ini tanpa membenarkan atau menyalahkan CLBK atau move on ya. Nah, kalau situasi yang dibalik tuh tak bisa jadi gak tak? Misalnya ketika orang lain memilih move on nih, berarti secara tak langsung dia ada resiko untuk meninggalkan orang yang sebenarnya udah ngerti dia. Tapi kalau ngerti kan nggak mungkin menyakiti Kak. Betul sih kan dalam menyakiti. Tapi kan misalnya Enggak juga sih. ya misalnya dia yang salah, dia yang move on. Tapi kan berarti itu kan dia tidak buat CLBK kan, kita kan tidak membenarkan atau menyalahkan CLBK. Ini kan ada beberapa kasus juga, berarti dia meninggalkan orang yang udah ngerti sama dia, orang yang udah baik sama dia. Kan tergantung, ini maka gitu bilang, tergantung kasusnya. Maka balik ke Bang Tommy bilang, move on itu tidak segampang yang kau bilang. Gitu. Betul. Banyak yang harus kau pikirkan gitu. Nah, aku kan kayak misalnya kau harus menyiapkan hal-hal baru lagi. Iya, benar. Harus kenalan Kayak dulu kau kan. nanti kau harus siapkan peluru banyak Ya, lagi. benar harus. Nah, aku kan Dan ketika kau move on, kau harus siap sakit hati lagi. iya, pasti benar. beresiko. Sama CLBK gini ya. Aku juga yang CLBK aku nggak pernah kalau ada kawan yang CLBK nggak pernah aku bilang makan yang jilat udah sendiri lagi atau gitu. Yang penting selama aku CLBK jangan sampai ada penyesalan ketika kesalahan yang dilakukannya itu berulang gitu. Sampai kau Heri bilang, "Allah nyesal aku balikan sama." Salahnya CLBK itu menurutku ketika kata-kata itu keluar. Selama ndak ada kata-kata itu keluar, hubungannya baik-baik aja sampai ke seterusnya, artinya CLBK itu berhasil, sepakat dong. Sepakat. Nah, ketika nanti keluar kata-kata nyesal aku ngebalikan sama dia nih, dia masih ngelakukan kesalahannya lagi. Berarti nah, itu CLBK-nya gagal. Dia menyesali Tapi pilihan dia. tapi harusnya ketika CLBK itu dilakukan, dia harus tahu kata-kata itu tuh nggak boleh sampai keluar lagi. Tapi kalau misalnya sampai kata-kata itu keluar, artinya gagal CLBK-nya. Nah, ketika tadi Tata bilang harus berkomitmen ya, berarti ketika putus nyambung lagi harus berkomitmen tuh masing-masing tuh bahwa jangan sampai keluar kata-kata itu tuh nyesal aku balikan sama kau. Itu tuh nggak boleh keluar. Ya artinya yang Tommy bilang artinya dia yang Tommy jelaskan bahwa CLBK itu pilihan, jangan sampai pilihan itu jadi penyesalan. Iya. Benar. Setuju. Aku kan juga tadi kan melumuskan tidak selamanya move on itu salah, CLBK itu salah. Itu kan pilihan itu. Nah, Sini itu tidak menyalahkan. Maka aku luruskan seperti tadi kata Tata kan. Benar, ya? Bisa jadi kalau dia pun move on ada beberapa hal yang resiko yang dirugi ya. Resiko ya, bukan pasti kan. Setiap hal kan punya resiko masing-masing.
Nah, dan juga mungkin itu apa? Dan juga tadi seperti kata Tommy bilang, bisa jadi kalau CLBK itu jangan sampai keluar kata nyesal, kan? Betul kan? Nah, dan kalau kawan-kawan move on jangan sampai keluar kata nyesal, ya? Betul ya? Nyesal aku ngapa aku move on, ngapa aku tak dengan yang dulu. Jangan sampai gitu gak kan berarti? Kasusnya nih imbang. Iya. Tapi tidak banyak. Hah? Tapi tidak banyak. Iya. Situasi seperti apa yang kayaknya kau lebih baik move on ketimbang CLBK menurutmu Kak? Kalau aku sih situasi yang emang nggak ada yang bisa dikompromikan lagi. Misal beda agama. Salah satunya beda agama. Itu nggak bisa dikompromikan lagi dah tuh. Sekuat apapun kita melawan itu, 3 bulan pertama masih semangat kita lawan sama-sama. Selanjutnya tuh maka nggak bisa CLBK lagi. Dan ada situasi yang misalnya emang kesalahan berulang kali seperti tadi, berulang-ulang tuh. Berarti kalau itu udah harus move on, wajib. Iya, wajib. Harus cari yang baru artinya. Tapi kalau Tata apa tak? Kenapa sih situasi yang seperti apa sih yang kira-kira lebih baik kau move on ketimbang CLBK gitu? Kalau kami pribadi sih misalnya saat kita harus move on tuh mungkin kita benar-benar yang ngerasa udah nggak pas doang. Nggak pas dalam artinya ya saat kita udah ngobrol sama dia sedikit tuh udah banyak perselisihan yang udah nggak bisa dikelokkan gitu. Bukan dalam arti maksudnya dari segi berhubungan ya, dari segi ngobrol jadi udah yang udah berselisih terus gitu. Udah enak. Yang kau senangi itu udah enggak cocok dengan apa yang kau senangi gitu. Iya. Salah satu contoh ketika ngobrol, misal kita ngobrol band indie, dia sebut band indie itu Armada. Oh iya. Itu dah. Harus on. Sebelum terkenal indie. Menurutmu Kak? Kalau aku situasi yang hampir sama dengan mereka, sama plus satu lagi ketika dia sudah punya teman, mau itu masih dalam hubungan pacaran atau sudah akan segera menikah, ya tidak bisa kita goyang lagi. Ya, hampir sama dengan mereka yang kita ngomong tidak ada titik tengahnya, masih dengan ego masing-masing kan. Betul. Berarti kan karena ego tuh kita tuh tidak bisa mengalahkan ego kita sendiri. Betul. Serius, tidak bisa kita mengalahkan ego kita sendiri. Betul. Berarti kalau misalnya kawan-kawan menghadapi situasi yang seperti tadi, ya memang tidak ada jalan lain sih. Kesalahan yang berulang, sepakat aku. Masa sih kau mau diselingkuhin terus kan? Cinta tapi tidak segitunya lah. Jangan sampai sebodoh. Jangan jadi apa? Budak cinta. Bucin. Bubuk cinta. Bobok cinta. Ya enggak segitunya lah. Cinta tuh enggak sesakit itulah sampai kau harus memaafkan orang berkali-kali dengan kesalahannya yang sama gitu. Dengan dia melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang tuh udah ngasih kau bukti bahwa dia enggak cinta-cinta amat sama kau sebetulnya. Tapi masa kau sampai harus membodohi diri sendiri untuk memaafkan dia sampai kapan gitu? Oke, itu kan jadi kesimpulan kita. Tunggu. Itu kesimpulan kita ketika kita yang jadi korban. Oke. Betul kan? Kesimpulan kita ketika kita yang jadi korban, misal dia yang selingkuh, dia yang salah. Gimana kesimpulannya kalau dia yang jadi korban, kita pelakunya? Itu kan kita harus dua sisi nih. Jangan merasa diri kita korban. Subjektif kita saat kita jadi orang yang benar lah. Menurut versi kita. Aku sih terus terang belum pernah selingkuh. Belum pernah Tawan. Enggak. Maksudnya belum pernah selingkuh lah ya. Jadi kalau misalnya aku yang jadi pelaku misal kan. Kita kan misal nih ngomong. Aku harus gentle mengakui aku salah. Jangan merasa benar gitu. Ketika kita yang jadi alasan putus, bukan karena kesalahan yang dilakukan, tapi kita yang melakukannya ya. Bukan kita korban. Kita harus gentle mengakui bahwa kita salah.
Dan kalaupun kau memang masih berharap dia memaafkan, kau harus berani komitmen, itu kesalahan yang terakhir. Nah, oke, berarti kan ketika kita jadi pelaku nih, kan untuk CLBK lebih besar daripada move on.